apakah masyarakat yang ini kita dengar ini bahkan dari di dalam rumah itu eh, seperti euforia untuk mendukung salah satu paslon pilgub datang. Ya, saya tidak tahu untuk eh, pemilihan di daerah yang lain apakah juga seperti ini, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah apakah mereka dengan eh, bereporia di jalanan dengan knalpot yang sangat mengganggu, bahkan mungkin misalnya calon calon yang akan berkontestasi itu di tengah-tengah mereka itu, saya yakin telinganya akan terganggu. Padahal kandidatnya itu satu dari kepolisian, mantan Kapolda, yang kedua adalah mantan Panglima. Ini euforia semacam ini ya semacam kontradiktif, ya, semacam kontradiktif. Itu dari sisi kesadaran, kesenjangan kesadaran antara masyarakat yang melakukan euforia, dan saya yakin itu pasti direstui semacam ini, karena kalau tidak direstui mereka tidak akan melakukan hal yang uh, mengganggu lalu lintas ini. Jangan kan lalu lintas di dalam rumah pun itu mengganggu uh, kebisingan. Nah, oke lah, kita lupakan ini hal-hal kecil yang bahkan untuk selevel calon kepala daerah itu seolah-olah abe terhadap fenomena semacam ini. Ini apakah mereka sukarela dengan mengeluarkan bahan bakar sendiri, membeli bahan bakar sendiri? Kita tidak tahu pasti, tapi ada kemungkinan tidak. Itu kemungkinan juga mereka akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan bahan bakar ekstra untuk hal-hal yang ya secara umum itu merugikan bagi masyarakat sendiri, karena itu bahan bakar itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Nah, ini akan kontradiktif dengan nanti rencana pemerintah pada tahun 2025. Ini saya juga yakin mereka yang beruria di jalanan itu tidak menyadari bahwa pemerintah berdasarkan pertimbangan kondisi ruang fiskal yang sangat sempit, maka tahun 2025 awal itu akan memberlakukan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Kalau sebelumnya 11% menjadi 12%. Apakah artinya ada kenaikan 1%? Tidak. Kenaikannya itu dari 11 ke 12 itu kalau dikalkulasi itu sekitar 9% lebih. Artinya ini nanti berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama level menengah ke bawah. Ini betul-betul situasinya akan mempressure kehidupan ekonomi ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengilustrasikan tentang inflasi tersembunyi, di mana itu belum ada pengumuman untuk pemerintah akan menaikkan BPN dari 11% ke 12%. Itu ilustrasi saya waktu itu adalah kopi saset yang setiap hari saya konsumsi, itu dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun itu naik hampir 100%. Itu belum ada rencana pemerintah untuk menaikkan BPN 11 menjadi 12%, sehingga
ya harus jujur saya mengatakan bahwa ini akan eh, mengurangi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat yang sebelumnya kita sangat mengapresiasi apa yang menjadi tekad Mr. Prabowo. Barangkali apa namanya, apakah masih bisa ditinjau ulang kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini, karena kalau Mr. Prabowo berulang-ulang mengatakan bahwa our people, our people, our people, rakyat, 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 maka apa yang akan terjadi di tahun 2025 awal demi kesehatan APBN, maka kesehatan dalam tanda kutip masyarakat di bidang ekonomi itu akan, ya saya dramatisir, akan dihajar habis-habisan, karena transportasi pasti akan naik, biaya logistik akan naik, itu semua berimbas pada barang-barang konsumsi yang akan naik. Sementara hal itu pasti tidak dirasakan oleh golongan masyarakat atas. Nah ini mungkin kalau diukur lagi indeks Gini kemudian atau material power index ala Jeffrey Winters, maka keadaannya kecenderungannya akan memburuk, ketimpangan itu akan memburuk. Ini sebagai presiden yang mengutamakan rakyat bukan mineral, as you said before, not our minerals but our people, maka Mr. Prabowo, saya secara pribadi, sebagaimana juga tuntutan kaum buruh maupun bahkan pengusaha itu untuk meninjau ulang kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Salam konstitusi.